Wah, narasumber kita sudah bergabung. Selamat bergabung, Kak Juli. Kita sambil menunggu untuk para sobat-sobat kita yang ada di Instagram ini. Baik, halo kawan pajak dan juga masyarakat sadar hukum. Apa kabar semua di hari Jumat yang cerah ini? Semoga hari Jumat ini masih selalu semangat, bugar, dan tentunya semakin ceria ya. Karena memang langit di Jakarta pagi ini cerah banget. Semoga sesuai dengan hati kita ya. Baik, senang sekali saat ini kita bisa menggelar acara perdana kita, yaitu kolaborasi penyuluh hukum dengan penyuluh pajak pada episode pertama yang akan membahas tentang perseroan, perorangan, dan aspek pajaknya. Selamat bergabung untuk yang sudah bergabung. Saya Lisa Noviana, host dalam acara ini yang akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Baik, jadi kawan pajak dan juga masyarakat sadar hukum, oke, mute, sorry. Dalam mendorong kemudahan berusaha di Indonesia ya, pemerintah sudah banyak banget membuat program-program yang bagus. Salah satunya yaitu dengan adanya perseroan perorangan atau disebut juga dengan PT Perorangan. Jadi saat ini mendirikan badan usaha bisa lebih mudah dengan adanya perseroan perorangan. Pastinya kawan pajak dan juga masyarakat sadar hukum ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu perseroan perorangan dan bagaimana cara mendaftarkannya, bagaimana cara mendirikannya, dan juga bagaimana cara penerapan pajaknya. Tidak pakai lama, langsung saja kita panggilkan ketiga narasumber kita, penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga penyuluh pajak dari kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 2. Semoga tidak ada kendala dan bisa langsung bergabung. Kita panggilkan dulu. Halo untuk yang sudah bergabung. Nanti kawan-kawan yang bergabung silahkan apabila ingin berdiskusi atau bertanya kepada para narasumber yang sudah kita hadirkan. Ya, siapkan pertanyaan kalian dan juga berdiskusi. Para narasumber pastinya akan menjawab pertanyaan teman-teman, kawan pajak dan juga masyarakat sadar hukum. Hai. Halo, Kak Lisa. Halo, Kak Juli dan Kak Rozak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini posisi salah satu narasumber dekat dengan saya, jadi suaranya agak bergema. Ya, mungkin bisa di-mute gitu ketika saya ngomong. Halo untuk masyarakat sadar hukum dan kawan pajak yang sudah bergabung. Saya akan memperkenalkan dulu secara singkat ini ketiga narasumber kita. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa ada tiga narasumber dari penyuluh hukum BPHN dan juga penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Ini yang ada di samping saya namanya Bapak Sudaryadi, SAG, SH, MSI. Insya Allah sebentar lagi dokter ya Pak ya. Amin. 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 Beliau ahli di bidang hukum khususnya kekayaan intelektual dan juga mengenai perdata dan banyak lagi ya, tapi memang spesifikasi beliau adalah kekayaan intelektual dan perdata. Maka dari itu kami mengundang beliau untuk hadir di acara ini. Begitu juga dengan narasumber berikutnya, Bapak Abdul Rojak, SEMH. Beliau memiliki segudang kegiatan yang terkait dengan penyuluhan hukum di Indonesia. Keahlian beliau juga mengenai kekayaan intelektual dan perdata. Halo, sapa pemirsanya dong. Suaranya mantul ini Bapak Rojak nih. Karena deket dengan saya. Baik, di mute Pak ketika saya ngomong Pak. Baik, untuk yang sudah bergabung.
Dan satu lagi narasumber kita yang paling cantik, muda, bersemangat. Kita kalau melihat wawancara narasumber kita yang satu ini, pastinya akan langsung ingin melakukan sesuatu ya, seperti pendaftaran perseroan perorangan kali ya. Terima kasih Beliau Kak adalah Lisa. Kak Juli. Iya, sama-sama Kak Juli. Beliau adalah Kak Julistia SE, ahli pajak. Karena keahlian beliau, maka beliau menjadi penyuluh pajak di Kanwil DJP Jaksel 2. Betul sekali. Gimana kabar? Halo masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak. Alhamdulillah baik Mbak Lisa. Bagaimana Kak Lisa sendiri kabarnya? Bang Rozak dan juga Pak Yadi. Baik. Alhamdulillah. Ini suara saya bagus nggak terdengar? Terdengar jelas. Bagus, Mbak. Jelas. Mental-mental nggak? Kayak bergema gitu? Enggak, bagus. Bagus ya? Iya. Oke. Bapak, Ibu, kakak-kakak. Laki manggil kakak ya, karena kalau saya lihat masih pada muda-muda ini kan. Masih seger-seger gitu, energik, semangat. Berapi-api. Baik, Kak Sudaryadi, Kak Rojak, dan juga Kak Juli. Hari ini, sesuai dengan tema, sebelum kita masuk, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk menghadiri acara online ini yang tujuannya menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai perseroan perorangan. Tapi banyak mungkin dari masyarakat yang masih belum tuntas dalam memahami apa itu perseroan perorangan nih Bapak Ibu. Jadi untuk mengawali kayaknya saya mau bertanya dulu nih tentang perseroan perorangan dalam konteks definisinya. Jadi perseroan perorangan itu tuh apa jelasnya gitu? Kenapa bisa ada perseroan perorangan, bisa ada perseroan biasa gitu? Tapi ini kita khusus pada perseroan perorangan. Silahkan Bapak Ibu, siapa nih yang mau menjawab nih? Mungkin saya dulu barangkali kali saya. Silakan Bapak. Kakak. Sebelum saya mulai, saya mau pantun dulu, boleh nggak Mbak Lisa ini? Boleh. Silakan. Kata orang Betawi, kebetulan saya orang Betawi. Ya, kalau mau dibilang cakep, itu harus pantun katanya. Kalau mau dibilang cakep, harus pantun katanya kalau orang Betawi. Gitu. Bisa dibuktiin. Pantun udah cakep. Bisa dibuktiin Mbak Lisa. Saya coba Bisa, ya. langsung. Halo Azmi, halo Francisca, dan semuanya selamat bergabung. Lanjut Bang, Lanjut. pantunnya. Ada ular masuk ke gua. Ini buffer ya, buffering. Buffering nih. Oke, lanjut. Ada ular masuk ke Cakep. air minum, cuci muka. Cakep. Awali pagi, hari berdoa. Assalamualaikum, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan hukum seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak, saya penyuluh hukum Badan Bimbingan Hukum Nasional. Tadi Mbak Lisa sudah menyampaikan apa terkait tentang perorangan. Sedikit sekelumit saya bahas sedikit terkait apa sih itu perorangan. Baik, dari data UMKM di UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019 bahwa dicatatkan di situ tercatat sebanyak 65,5 juta ya UMKM yang ada di Indonesia. Luar biasa ya.
terusnya juga menyerap banyak tenaga kerja. Ya, tenaga kerja sekitar 123,4 juta orang. Ya. Jadi luar biasa sekali UMKM yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sangat concern sekali terkait UMKM ini karena memang salah satu penggerak perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah banyak mengeluarkan regulasi-regulasi untuk kemudahan berusaha, memulai kemudahan berusaha starter bisnis ya, di mana pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di situ semangatnya adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah kesatuan ekonomi nasional. Itu semangatnya daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di mana turunan dari undang-undang ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan memulai berusaha ini dengan mengeluarkan Permenkumham 21 2021. Di mana di situ bagaimana syarat, tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Ya. Adapun pengertian maksud dari perseroan ini adalah lebih simpel tuh disingkat PT Perseorangan, ya, di mana suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, ya, di mana usahanya masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, ya, harus garis bawah itu. Perseorangan didirikan oleh singkatnya oleh satu orang dan badan hukumnya pendirian itu dilakukan usahanya masuk kategori usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil. Adapun tujuannya adalah ya dengan perseroangannya tidak lain itu kan dalam rangka mendukung dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Ya. Kemudahan ini. Jadi sangat bermanfaat sekali kawan-kawan UMKM yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara live kita ini terkait perseorangan karena kalau perseorangan PT biasa kan itu harus persekutuan modal ya, tapi dengan adanya ini perseorangan ini bisa dengan satu orang sudah bisa membuat PT. Nah, itu daripada sekelumit terkait Masing-masing buffering juga. Oke, ya sudah. Lanjutkan, Bang. Tadi kan ada kriteria bahwa perorangan itu kan didirikan satu orang dan dia harus masuk kategori usaha mikro dan kecil. Apa ini yang dimaksud dengan usaha mikro dan usaha kecil? Usaha mikro itu adalah usahanya antara 0 rupiah sampai 1 miliar, ya. Jadi, dan bangunan. Omsetnya per tahun kurang lebih kecil ini kriterianya masuk usahanya, modal usahanya tuh 1 miliar sampai
kecil. Jadi harus bedakan tuh antara usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro, dia modalnya pasti 0 sampai 1 miliar. Kalau usaha kecil, modalnya antara 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, itu terkait kriteria daripada usaha mikro dan kecil. Itu Baik. saja sekelumit, Alisa, terkait pengertian dan kriteria apa itu perseroan perorangan dan kriteria daripada usaha mikro dan kecil. Terima kasih, Mbak Lisa. Lanjut ya. Baik, Bang Jack, terima kasih banyak. Jadi ya, masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak, menarik sekali bahwa perseroan perorangan bisa loh, cuma satu orang aja ngebikin itu. Dan tadi banyak sekali keunggulannya. Belum banyak deh, baru disebutkan beberapa gitu kan. Tapi saya yakin ada keunggulan-keunggulan lainnya. Tadi yang sudah disebutkan itu adalah bisa didirikan satu orang gitu ya. Terus kemudian mengenai modal usaha. Ini buffer nggak di sana? Halo? Halo Lisa. Ya. Iya, buffer ya? Tadi suaranya buffering ya? Iya, Nggak jelas ya? iya Kak Lisa Oke. tadi sempat Lanjut. Oke. buffer. Ini udah oke kok. Lanjut. Ya, Tapi oke. jelas tersampaikan atau harus diulang lagi nih pertanyaannya nih? Tanya boleh diulang. Oh, baik. Ya, dari yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita mengenai perseroan perorangan, ada beberapa keunggulan di dalamnya. Tapi apakah ada keunggulan lainnya lagi mengenai perseroan perorangan ini? Silakan, Pak. Suaranya, Oh, ya. kalau saya ngomong di mute, Pak. Batuknya kedengeran. Iya. Terima kasih Lisa dan teman-teman semuanya. Dan buat Mbak Juli, sabar ya, ntar juga kebagian. Siapa ya di Jadi gini, saya kira pembahasan pada pagi hari ini sangat menarik. Menariknya kenapa? Memang mengenai PT perorangan, saya kira sudah sering dibahas. Hanya ini menariknya, selama ini dibahas dengan pajaknya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang PT perorangan sekaligus pajaknya gimana sih. Nah, dan itu sudah ada hadir Mbak Juli nih yang akan menyampaikan. Kalau kita penyuluh hukum nggak ngerti nih masalah pajak, nanti biar Mbak Juli yang akan menyampaikan. Ini menariknya di sini, yang selama ini kita jarang ya mendengarkan PT perorangan pembahasannya dengan pajaknya. Nah, terus saya lanjutkan mungkin pembahasannya dari Bang Jack ya. Tadi sudah disampaikan beberapa keistimewaan atau keunggulan dari PT perorangan. Tapi masih ada beberapa lagi keunggulan dari PT perorangan tersebut. Nah, ini saya kira nih pemirsa juga teman-teman penyuluh ya nanti bisa membantu ya masyarakat untuk didorong yang punya usaha membuat PT perorangan, karena memang pendiriannya sangat mudah dan banyak keunggulannya. Tadi sudah disampaikan bahwa pendiriannya itu kalau PT perorangan adalah satu orang ya. Jadi memang ketentuannya satu orang ya, tidak boleh lebih dari kalau lebih dari satu orang nanti jadi PT biasa gitu. Jadi satu orang tadi sudah disampaikan oleh Bang Jack yang modalnya bisa dari 0 gitu, 0 sampai tadi 0 ya. Jadi maksimalnya 5M. Artinya nggak ada batasan modal, nggak ada minimalnya, tapi malah ada maksimalnya gitu kan. Ini kelebihan PT perorangan, itu satu orang. Yang kedua, pendiriannya memang sangat mudah. Jadi kalau PT biasa itu biasanya harus dengan notaris, ngurus sana sini perizinan kan. Beda dengan PT perorangan. PT perorangan itu daftarnya sangat mudah dan lewat online gitu. Lewat online kita cukup duduk manis di depan laptop, terus kemudian membuka websitenya ahu.co.id, persen terbatas, udah di situ tinggal klik,
itu sangat mudah dan tidak memerlukan waktu lama. Tidak juga Pak harus pakai notaris begitu. Nih, ini keunggulannya kalau PT perorangan. Terus kemudian tanggung jawabnya terbatas. Jadi tanggung jawab terbatas apa maksudnya? Jadi selama ini kadang kalau kita belum jadi PT, usaha kita sering bercampur, keuangan kita sering bercampur antara uang pribadi dan uang usaha. Jadi untungnya di mana bingung, gitu kan? Nah, sementara setelah ada PT, kita bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang PT, gitu. Karena memang nanti juga harus membuat laporan ya, laporan kalau tidak salah setiap 6 bulan sekali ke AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Itu harus keunggulan di situ. Jadi dipisahkan antara uang pribadi atau pribadi dengan PT. Nah, selanjutnya karena ini adalah satu orang yang pemegang saham, itu juga sekaligus sebagai direktur. Jadi Bapak Ibu, teman-teman masyarakat ya yang akan membuat PT perorangan itu selain pemegang saham juga sekaligus sebagai direktur gitu kan. Karena hanya satu orang gitu. Terus kemudian biayanya juga sangat murah nih Mbak Lisa dan teman-teman semuanya. Biayanya daftar untuk PT perorangan cuma 50.000. Itu apa ya istilahnya hanya segelas kopi di Starbucks misalkan, itu pun enggak, masih kurang gitu kan. Masih kurang, itu cuma di kafe biasa 50.000 gitu. 50.000 dan itu udah apa ya, banyak kemudahan-kemudahan untuk meminjam modal dan sebagainya gitu. Kalau udah jadi PT ataupun misalnya setelah jadi PT ini untuk jadi lebih dipercaya gitu. Punya usaha tapi nggak punya PT, kemudian pinjem bendera orang untuk jadi rekanan. Nah, yang dapat profil apa track record itu benderanya teman gitu, padahal usahanya kita. Nah, ini kemudahan, inilah kemudahan ada PT perorangan. Kalau punya usaha nggak usah pinjem benderanya teman kan, langsung aja daftar untuk jadi PT perorangan. Biaya cuma 50.000 gitu kan, cuma 50.000 ya, nggak sampai segelas kopi di Starbucks. Lihat sedikit lagi Lisa ya, lanjutin ya, sedikit lagi ya. Ada lagi, jadi ada memperoleh insentif pajak. Nah, ini nanti Mbak Juli nih, maksudnya apa nih PT perorangan itu memperoleh nanti kan ketika keluar badan hukumnya lewat online kan nanti bisa kita print. Bayar 50.000 gitu kan. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Rojak gimana cara pendaftarannya, masuk ke mana, nanti kemudian harus dapat voucher ya, ketika voucher yang 50.000 itu bisa dibayarkan lewat marketplace, misalkan kayak Tokopedia seperti itu. Nah, itu kira-kira Mbak Lisa sedikit, nanti mungkin akan kita tambahin lagi. Jadi langsung dapat status badan hukum ya, teman-teman yang mendaftar PT perorangan. Sangat menarik sekali. Ya, penjelasannya sangat luas dan memang sangat unggul. Jadi setelah ini saya yakin banyak nih yang akan langsung daftar perseroan perorangan karena caranya sangat mudah dan hanya 50.000. Baik, masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak, karena tadi narasumber kita Pak Yadi membahas mengenai pajaknya dan juga insentif pajak. Di sini sudah hadir nih Kakak Cantik, Kakak Juli dari Dirjen Pajak, penyuluh pajak. Nah, Kak, mau tanya dong, kalau perseroan perorangan ini, apakah memiliki kewajiban membayar pajak? Jadi, apa saja sih yang menjadi kewajiban untuk perseroan perorangan ini atas pajaknya? Terus kemudian tadi tuh, ketika Pak Yadi menyebutkan insentif pajak, nah maksudnya tuh kayak gimana? Ini langsung ada 2 pertanyaan nih kayaknya nih. Silahkan Kak, langsung saja. Iya, baik.
Terima kasih Kak Lisa, juga masyarakat sadar hukum, juga kawan pajak. Baik, jadi kalau untuk kewajiban pajaknya, sebelum kita membahas sampai kewajiban pajaknya, mungkin lebih enak kalau kita bahas kenapa sih ada kewajiban pajak gitu ya Kak Lisa ya. Jadi untuk teman-teman semua masyarakat sadar hukum dan juga sadar pajak, amin. Nah, jadi kenapa sih ada kewajiban pajak istilahnya? Karena pajak sendiri pengertiannya adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, kontribusi wajib ini adalah kontrak sosial nih Kak Lisa antara kita warga negara atau yang berbadan hukum seperti PT Perseorangan di sini yang kita bahas kepada negara. Karena negara ini kan sudah menyediakan fasilitas ya berbentuk jalan raya, juga ada subsidi-subsidi yang diberikan dan juga banyak sekali seperti misalnya sekolah yang gratis dan juga rumah sakit dan sebagainya. Kita sebagai warga negara harus memberikan kontribusi kita berupa pembayaran pajak tentunya di sini. Nah, sekarang kita masuk nih kenapa apa kewajiban dari pajak PT Perseorangan? Kewajiban pajak itu pada umumnya itu ada 4 nih Kak Lisa. Pertama adalah daftar, kemudian menghitung, membayar, dan lapor. Jadi kalau disingkat itu DHBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, kalau pendaftaran tadi untuk PT Perseorangan ini sangat mudah sekali karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yadi dan juga Bang Jack ya. Cukup dengan pernyataan pendaftaran yang diperoleh dari ptp.ahu.go.id. Jadi ketika sudah mendaftarkan PT Perseorangan, sudah otomatis di situ akan muncul NPWP badannya. Jadi nggak perlu daftar ulang lagi untuk NPWP-nya. Jadi sudah langsung muncul. Nanti yang perlu dilakukan adalah nanti mengaktifasi NPWP tersebut di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, terus kewajiban yang kedua nih, menghitung. Kalau untuk tarif pajaknya sendiri, pajak itu dihitung dari penghasilan yang diperoleh oleh PT Perseorangan. Nah, dengan diterbitkannya PP nomor 55 tahun 2022, tarifnya itu adalah 0,5%. Jadi tarifnya kecil ya kawan pajak ya. 0,5% dikalikan dengan omset atau bruto. Jadi kalau misalnya kita hitung nih ya, di bulan Januari, omsetnya itu ada sekitar 100 juta, maka pajak yang dibayarkan adalah 0,5%-nya, berarti 500.000. Nah, pembayarannya ini dilakukan setiap paling telat tanggal 15 di bulan berikutnya. Jadi untuk penghasilan yang bulan Januari, dibayarkannya di tanggal 15 Februari, paling telat. Kayak bayar listrik gitu ya, jadi di bulan berikutnya, tapi paling telat tanggal 15. Itu dari sisi menghitung dan juga membayar tadi ya, berarti sudah kita bahas. Jadi ada pembayarannya 0,5% dikalikan dengan omset. Batas berlaku tarif 0,5% itu adalah selama 4 tahun. Nih Kak Lisa, jadi kalau misalnya sudah terdaftar di tahun pajak 2022, maka berlaku tarif 0,5% itu dari 2022, 2023, 2024, dan 2025. Itu jadi sampai 2025. Nanti setelahnya terus pakai tarif yang mana? Nanti ada tarif badan yang normal, yaitu tarifnya 22% dikalikan dengan laba. Jadi ada perbedaan ya, kalau tadi yang 0,5% dari bruto, nanti untuk selanjutnya di 22% tapi dikalikan dengan laba usahanya sebelum pajak. Seperti itu. Lalu yang keempat, tadi kan daftar, hitung, bayar, dan lapor. Nah, lapornya ini bisa lapor bulanan atau masa istilahnya di kami, dan juga lapor SPT tahunan. Nah, SPT tahunannya ini dilaporkan paling telat tanggal 30 April tahun berikutnya. Berarti kalau sudah terdaftar 2022, dilaporkannya paling telat 30 April 2023. Lalu gimana nih dengan yang SPT masa atau SPT yang dilaporkan secara bulanan? Itu tergantung. Ya, jadi nggak harus wajib dilaporkan, tapi apabila memang ada transaksi yang terkait dengan pelaporan masa tersebut. Seperti misalnya, wajib pajak ini statusnya PKP atau pengusaha kena pajak. Berarti kan harus menerbitkan faktur pajak. Gitu ya, harus menerbitkan faktur pajak, maka dia wajib untuk lapor SPT masa PPN setiap bulannya. Tapi kalau dia bukan pengusaha kena pajak, nggak perlu lapor SPT masa PPN. Jadi nanti kita lihat dulu apa saja pajak yang dipotong atau dipungut oleh PT Perseorangan tersebut. Gitu sih Mbak Lisa, kalau secara garis besarnya ada DHBL tadi, daftar, hitung, bayar, dan lapor. Juga membuat pembukuan, karena udah sesuai tadi yang dijelaskan sama Bang Zek dan juga Pak Yadi ya, bahwa
PT perorangan wajib bikin pembukuan. Begitupun untuk lapor SPT tahunan. Harus dicantumkan laporan tahunan yang sudah dikonsolidasi laba rugi dan neraca selama 1 tahun. Itu Kak Lisa. Baik, terima kasih banyak ini Kak Juli. Ini penjelasan dari Kak Juli pada akhirnya menepis hoax bahwa pajak itu hal yang mengerikan gitu. Ternyata enggak loh ya gitu kan. Ternyata dengan adanya tadi DHBL dan juga mekanismenya tadi, ternyata mudah sekali. Akhirnya ada juga nih yang bertanya mengenai pajak. Kak, boleh pakai 0,5% berapa lama ya? Apa sama kayak PT biasa? Pertanyaannya dari Purnomo 1408. Ini langsung dijawab aja, Kak. Nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Jadi kalau kita melihat di aturan yang baru ya di PP 55 tahun 2022 itu diatur untuk PT perseorangan. Jadi dibedakan nih antara PT biasa dan PT perseorangan. Khusus perseorangan itu diberikan waktunya 4 tahun. Tapi kalau PT biasa hanya diberikan 3 tahun saja. Gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau untuk PT perseorangan, ini ya kawan pajak masyarakat sadar hukum 4 tahun penggunaannya. Jadi kalau baru terdaftar misalnya di 2023, berarti mulai dari 2023, 2024, 2025 sampai 2026. Itu menggunakan yang tarif 0,5%-nya. 4 tahun dari tanggal terdaftar atau dari tahun pajak 2022. Karena PP 55-nya berlaku sejak tahun pajak 2022. Baik. Jadi kalau PT perorangan terhitung 4 tahun dari tanggal pendaftaran sebesar 0,5% ya. Setelah itu dihitung kembali dengan modal dan keuntungannya gitu ya? Ya, jadi nanti setelah 4 tahun itu selesai, tapi kalau dia kategorinya masih PT perseorangan ya Mbak Lisa ya, nanti dia menggunakan tarif umum PPh Badan, pasal 17 Undang-Undang PPh. Tidak lagi menggunakan 0,5%, karena 0,5% itu adalah kemudahan yang diberikan kepada UMKM atau pengusaha kecil gitu. Jadi untuk mereka mudah ngitungnya. Jadi kan nggak ribet nih ya harus ngitung akuntansinya, harus ada jurnal segala macam. Jadi cukup menghitung pajaknya dari bruto dikalikan 0,5%. Itu adalah untuk kemudahan kepada wajib pajak. Baik, Kak, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini saya yakin nih setelah mendengar keunggulan dari Pak Yadi tadi, terus penjelasan tambahan dari Bang Jack, dan juga kemudahan pajak dari Kakak, pasti pada penasaran gimana sih cara daftarnya nih, gitu kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, ini ada pertanyaan lagi dari Fandi Fanani. Wah, ini ahli di bidang apa nih? Di bidang KI juga, di teman kami nih. Beliau juga pengusaha kebetulan. Beliau tanya, ya, Kak, saya mau nanya dong, kalau di restoran itu sebenarnya pajaknya dikenakan ke konsumen atau si pengusahanya sih? Dasar hukumnya apa ya? Nanti kalau dasar hukum bisa dibantu juga nih sama penyuluh hukum nih. Silakan Kak Juli. Iya, boleh nih. Kalau di restoran ini memang jadinya banyak ada kesalahan persepsi atau perbedaan persepsi nih ya Kak Lisa ya. Biasanya kalau di restoran kita makan itu kan ada namanya pajak daerah, pajak restoran yang dikenakan sebesar 10%. Nah, ini biasanya banyak disalahartikan bahwa itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Padahal bukan, itu adalah pajak daerah. Nah, untuk restoran ini memang yang menanggung adalah konsumen. Nanti mungkin Pak Yadi dan Bang Zek bisa menambahkan nih ya. Jadi yang ditanggung oleh konsumen. Makanya biasanya kalau kita lihat struknya tuh ya, itu kan ada teks di bawahnya, itu 10% setelah harga makanan, dan itu ditanggung oleh konsumen. Tapi itu bukan pajak pertambahan nilai, karena kalau untuk restoran itu tidak boleh dikenakan PPN, karena sudah dikenakan pajak restoran, jadi nggak double nih, nggak double. Nah, kemudian kalau untuk pemilik restorannya bagaimana? Misalnya contoh, saya nih orang pribadi punya restoran. Kan tadi pajak restorannya sudah dibayarkan ya oleh konsumen. Apakah saya nggak perlu bayar pajak? Tetap ada kewajiban pajaknya, yaitu dari penghasilan yang saya peroleh. Jadi misalnya tadi kan dia makan 100.000 ditambah pajak restorannya ya 10.000. Konsumen bayar 110.000. Nah, yang saya hitung nanti omset saya dari 100.000-nya yang merupakan penghasilan saya. Nah, itu dikenakannya apabila dia statusnya masih pengusaha kecil dengan batasan maksimal omsetnya dalam 1 tahun adalah 4,8 miliar, maka dia dikenakan 0,5% juga nih Kalisa. Gitu. Jadi tarif pajaknya sama.
Cuma bedanya, ini sekalian saya bahas, bedanya orang pribadi, UMKM, dengan PT perseorangan, karena PT perseorangan ini kan sudah berbadan hukum ya kali saya. Jadi untuk yang khusus pengusaha, dia statusnya orang pribadi, omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, itu dikenakan tarif 0,5% juga, dan ada penghasilan bruto tidak kena pajak istilahnya, yaitu sebesar 500 juta. Ini khusus untuk orang pribadi saja. Jadi misalnya contoh, saya omsetnya ini misalnya untuk tahun 2022 rutin deh setiap bulan 100 juta, kita anggap sama gitu ya. Jadi dari bulan Januari sampai dengan Mei, kalau di totalin nih ya, itu kan jadi 500 juta. Nah itu saya nggak perlu setor pajaknya. 0,5%-nya masih belum terhutang. Tapi sejak Juni itu baru terhutang pajak 0,5%-nya. Tapi lagi itu khusus untuk yang orang pribadi saja. Gitu. Kalau PT perseorangan tetap dapat kemudahannya nih, cuma tarifnya itu 0,5% dan dikasih waktu selama 4 tahun, tapi tidak dikenakan 500 juta tadi. Tidak dikenakan penghasilan bruto, tidak kena pajak, karena dianggapnya sudah berbadan hukum. Gitu Kak Lisa. Terima kasih untuk Ya, terima pencerahannya. kasih banyak nih penjelasannya. Semoga menjawab ya, Kak Fandi Fanani. Terima kasih loh atas pertanyaannya. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya, untuk melanjutkan yang tadi Kak Juli, agar nggak lupa nih ya, karena tadi sempat disinggung juga. Bisa nggak sih Kak, kalau PT perorangan, maksudnya kalau PT perorangan itu belum ada penghasilannya gitu ya, itu apakah tetap wajib lapor Kak? Iya, jadi kalau PT Perseorangan sudah daftar nih ya, misalnya di Januari 2022, tapi ternyata belum ada kegiatan yang pakai PT Perseorangan tersebut, maka untuk kewajiban pembayarannya tentunya tidak ada. Nah, tetapi untuk pelaporannya, seperti tadi SPT tahunan yang paling telat 30 April, itu tetap ada. Nah, ini masyarakat sadar hukum dan kawan pajak. Kewajiban lapor tetap ada. Kenapa? Karena tentunya petugas pajak kami taunya dari mana nih? Nggak ada penghasilan kalau bukan dari SPT tahunan yang dilaporkan. Karena ketika melaporkan SPT tahunan juga melampirkan pembukuannya. Laporan laba ruginya, neracanya tentu kita tahu dari situ gitu Kak Lisa. Sehingga kewajiban lapor tetap ada. Walaupun nggak ada pembayaran ya, karena memang tidak ada objek pajaknya nih yang untuk dipajakin gitu. Tapi kewajiban lapor tetap ada dan itu mudah, Kalisa. Jadi semua sekarang mulai dari pendaftaran, kalau kita mau bayar gitu ya, bikin kode billing sampai dengan pelaporan, itu cukup menggunakan satu website saja, djponline.pajak.go.id. Laporan orang pribadi, badan juga sama, website-nya djponline.pajak.go.id. Jadi cukup one stop application istilahnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi tetap harus memenuhi laporannya ya sebagai kewajiban administratif, tapi nggak usah bayar pajak karena belum ada penghasilan gitu ya. Baik. Terima kasih. Nah ini sebelum lanjut pertanyaan lagi dari hostnya, kita jawab dulu nih pertanyaan dari pemirsa. Dari im.ifendi. Izin bertanya, untuk pendaftaran PT perorangan, apa masih memerlukan akta pendirian? Nah ini untuk penyuluh hukum nih sepertinya, Bang Zek atau Pak Yadi nih, silahkan. Pak Yadi, Pak Yadi. Pak Yadi, silahkan. Baik, terima kasih. Menjawab itu mungkin sekaligus kita menyampaikan syarat pendiriannya ya, Kak Alisa ya. Saya boleh ya? Boleh. Silakan. Oke. Pertanyaannya, apakah masih dengan akta pendirian ya? Ya, betul. Oke. Nanti jadi nanti akan disampaikan oleh Bang Jack untuk cara pendaftaran. Jadi itu melalui aplikasi gitu ya. Jadi melalui aplikasi langsung bisa daftar gitu ya. Jadi tidak menggunakan notaris. Jadi kalau seperti itu berarti pendiriannya langsung berbadan hukum gitu. Pendirian langsung berbadan hukum oleh AHU ya, oleh Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ langsung keluar sertifikat berbadan hukum. Jadi tidak. Pak Yadi, mohon maaf, ini suaranya hilang. Akta pendirian notaris seperti itu. Oke. Ya. Nah,
Mungkin melanjutkan ya agar diketahui bagaimana sih syaratnya gitu ya, syaratnya untuk mendirikan PT. Nah, kembali kita sampaikan bahwa PT perorangan itu adalah didirikan oleh satu orang ya. Jadi satu orang. Jadi suaranya hilang. Ini ada panggilan masuk ya. Oke ya. Oke, jadi kembali kita sampaikan syarat pendirian PT perorangan sesuai dengan PP nomor 8 sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2021. Pertama adalah perorangan. Jadi kembali kita sampaikan PT perorangan itu didirikan oleh satu orang. Tidak boleh lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang itu bisa jadi PT biasa. Makanya karena ini dipermudah hanya satu orang. Yang kedua adalah warga negara Indonesia. Kalau Lisa itu apa WA memanggil terus ya, izin Lisa, apa namanya, WA grupnya, WA grup yang podcast ada memanggil. Lanjut ya. Itu mungkin penyebab suara ya. Lanjut ya. Mohon maaf teman-teman. Ada gangguan teknis sebentar ya. Lanjutkan Pak. Yang ketiga syaratnya adalah minimal 17 tahun. Iya. Jadi setelah 17 tahun, silakan masyarakat Indonesia boleh mendaftar untuk pendirian PT perorangan. Misalnya dia masih mahasiswa juga boleh. Yang penting ada usaha. Nanti akan disampaikan oleh Pak Rojak bahwa nanti ada usaha apa? Ada usaha. Usaha nanti akan disampaikan usaha-usaha yang terdaftar, namanya, dan yang terdaftar usaha-usaha apa yang bisa masuk PT perorangan. Yang selanjutnya adalah selain 17 tahun harus cakap hukum. Ini biasa ya. Jadi ketika akan istilahnya akan melakukan perjanjian perdata, nanti harus cakap hukum. Cakap hukum itu ya misalnya tidak gila misalnya gitu kan. Sedang tidak gila, tidak pikun barangkali ya. Pak Yadi, sorry, what's wrong with you? Halo? Kenapa jauh dekat itu seperti hati kita yang kadang-kadang jauh dekat ya. Bagi video. Halo Lisa. Terima panggilan. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ini izin ya, Feby memanggil terus ya. Halo Lisa, lanjut ya. Cakap hukum. Yang terakhir, jadi kesimpulan terakhir itu modal maksimal adalah 5 miliar. Tadi sudah disampaikan ada mikro dan usaha kecil. Tapi kalau disimpulkan semua adalah maksimal 5 miliar. Jadi ketika modalnya sudah lebih dari 5 miliar ya, maka tidak bisa lagi menjadi menjadi PT perorangan. Kira-kira itu, Lisa. Pak Yadi, suaranya agak nggak kedengeran. Kita cut dulu. Semoga suara saya terdengar dengan baik ya. Baik, masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak. Penjelasan dari Pak Yadi semoga tersampaikan dengan baik suaranya. Karena materi ini sangat penting sekali, baik untuk kita sendiri dan juga masyarakat. Baik, Pak Yadi, lanjutkan Pak Yadi. Silahkan. Cukup dulu, Lisa. Seperti itu. Cukup dulu. Oke, cukup dulu. Baik. Ya, terima kasih banyak tadi untuk yang sudah bertanya dan langsung dijelaskan mengenai syarat-syarat pendaftarannya. Tadi juga ada komentar dari Kak Fandi Fanani, terima kasih atas jawabannya. Kemudian, tadi pertanyaan dari im.effendi juga sudah terjawab ya, semoga sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan dari statement dari Purnomo. Wih, bojuk ya, dapat ekstra setahun pakai pajak 0,5%. Maju terus UMKM Indonesia. Makasih Kak Juli ya. Baik, selanjutnya dari Aryadi Teguh. Halo Pak Teguh, selamat siang. Pak Teguh bertanya, jika ada penambahan modal melebihi 5M di PT perorangan, apakah harus berubah badan hukumnya? Bagaimana dengan pajaknya? Apakah berubah prosentasenya? Wah, ini langsung menyasar kepada narasumber penyuluh hukum dan juga penyuluh pajak ya. Untuk mengawali penyuluh hukum dulu, Pak Yadi atau Bang Jack, silakan dijawab. Silakan. Ya, saya coba jawab, Mbak Lisa. Ya. Baik, silakan. Jadi PT perorangan
harus merubah status badan hukumnya menjadi PT Persekutuan atau Modal atau PT biasa jika Permen Kumham 17 ayat 1. Pertama, pemegang saham menjadi lebih dari satu orang. Jadi kejawab tuh yang tadi tuh, ya. Kalau udah lebih dari 2 orang udah masuk PT biasa. Jadi memang udah peraturannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi kriteria UMKM, usaha mikro kecil. Kan tadi udah saya kasih tahu tuh, kriterianya 0 sampai 1 miliar itu mikro, kecil 1 sampai 5 miliar. Tadi pertanyaan Mas Teguh, ini kalau di 5 miliar gimana? Nah, bukan hanya itu aja. Kalau ya udah pasti dia masuk ke usaha menengah masuknya. Berarti dia harus berubah PT biasa. Kelihatannya di mana? Di laporan keuangannya juga bisa. Nggak hanya modal. Nggak hanya modal. Dari 6 bulan sekali, kan dia ngelapor tuh. Tadi kata Pak Yadi kan begitu. Dan itu memang peraturannya seperti itu. 6 bulan sekali dia laporan ke Kementerian Hukum HAM, laporan keuangannya. Karena itu kelihatan tuh. Bagaimana pergerakan dia. Nah, dari situ kalau dia ngelewatin dari 5 miliar tadi, dia harus sudah berubah. Harus berubah. Jadi PT biasa. Udah 5 miliar ke atas. Itu terkait perubahan. Adapun kriteria UKM yang dimaksud dengan dijelaskan memungkinkan didirikannya pendirian itu berdasarkan langkah-langkahnya adalah mengubahnya yang pertama melakukan perubahan status melalui akte notaris dia. Kalau udah jadi PT biasa ya karena kalau PT perorangan kan dia langsung nggak perlu ke notaris. Itu kan kemudahan dari perorangan memang seperti itu. Karena emang kita bagaimana sebanyak-banyaknya nih dengan adanya PT persorangan ini kesempatan pelaku usaha ya untuk dia mempunyai badan hukum jadi PT lagi. Wah, gagah pokoknya. Apalagi jadi direktur sendiri, gagah. Memang tapi sekali lagi dia klasternya UMKM. Kalau udah ke atas udah beda. Dia harus berubah. Kalau udah di atas 5 miliar Mas Teguh, udah 5 dia harus berubah. Statusnya lewat notaris. Ya, lewat notaris. Udah nggak boleh lagi dia langsung. Nah, disebutkan bahwa di akta tersebut isinya pernyataan pemegang saham, memuat perubahan status PT perorangan menjadi persekutuan modal, kemudian perubahan anggaran dasar, ya, semula pernyataan pendirian berubah perubahannya PT perorangan menjadi anggaran dasar PT biasa. Itu notaris sudah paham itu perubahan-perubahannya. Jadi kalau mau buat untuk jadi PT biasa nanti notaris di situ akan dikasih arahan dan linknya juga nanti dikasih tahu di sana cara mendaftarkannya juga sama notaris tersebut dikasih tahu bagaimana berapa biayanya nanti dari notaris itu dikasih tahu. Itu kalau udah menjadi PT biasa ya. Jadi kalau udah jadi PT, kalau jadi biasa modal di atas 5 atau dia laporannya ya sekali lagi laporannya dia udah di atas 5 miliar, udah dia harus berubah dari PT perorangan menjadi PT biasa. Perubahannya ada di Permen Kumham 21/2021. Terusnya perubahannya nanti dibawa ke akte notaris dan nanti di notaris dikasih kok penjelasan. Itu aja sih Kak Lisa. Baik, terima kasih Bang Jack. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Pak Teguh, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Bagaimana dengan pajaknya? Apakah berubah persentasenya? Silakan Kak Juli. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia sudah berubah nih ya dari PT persorangan yang tadinya 4 tahun kan ya, jangka waktunya yang 0,5%, kalau berubah menjadi PT biasa itu hanya diberikan 3 tahun saja. Tarif yang 0,5%. Itu kalau omsetnya dalam 1 tahun masih belum melebihi 4,8 miliar. Tapi seharusnya kalau modalnya sudah 5 miliar ke atas, tentunya omsetnya lebih besar dari itu gitu ya Kak Lisa.
Tentunya ini tarifnya akan berbeda nanti kalau dia sudah di atas 4,8 miliar. Perbedaannya apa? Dia sudah harus menghitungnya itu menggunakan laba sebelum pajak. Karena kan dianggap sudah mumpuni nih ya, sudah bisa membuat laporan keuangan dengan baik, sudah bisa menghitung dengan baik juga. Jadi yang digunakan adalah laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif PPh badan 22%. Itu pun ada kriterianya lagi nih Kak Lisa. Kalau penghasilan dia masih 4,8 miliar omsetnya ya sampai dengan 50 miliar itu masih diberikan fasilitas PPh badan. Jadi bisa dapat 50% pengurangan PPh-nya. Berarti yang tadi 22% masih dikalikan 50% lagi. Tapi ada persentasenya. Jadi sampai dengan 4,8 itu dapat yang 50%, sisanya tidak. Nah, itu nanti mungkin lebih enak kalau kita ada hitung-hitungannya gitu ya Kak Lisa. Tapi seperti itu, dia menggunakan tarif PPh badan normal 22%. Seperti itu. Jadi tidak boleh lagi pakai 0,5% kalau sudah di atas 4,8 miliar. Dan juga harus menjadi pengusaha kena pajak nih Kak Lisa. Pengusaha kena pajak ini artinya dia harus menerbitkan faktur pajak setiap transaksi yang dilakukan, kecuali usahanya memang yang bukan termasuk terutang PPN, seperti restoran, rumah makan, gitu. Itu nggak wajib untuk PPN. Karena kan sudah ada pajak daerahnya. Tapi kalau dia sembako atau pengadaan barang, itu dia wajib menjadi pengusaha kena pajak. Kalau sudah di atas 4,8 miliar. Jadi ada perubahan nanti perbedaan di persentasenya ya, Betul. dan menjadi pengusaha kena pajak. Betul Kak sekali. Teguh, semoga menjawab. Semangat berusaha, semangat menjadi pengusaha, penyuluh hukum dan juga pengusaha. Wow, it's so cool. Nah, kalau misalnya masih ada yang akan ditanyakan, silakan ditulis aja di kolom chat. Dan untuk masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak, juga silakan bertanya. Yang belum bertanya, boleh akan dijawab ya pastinya. Salam. Ada lagi yang akan bertanya nih. Sudah menuliskan pertanyaannya, Altius Sherry. Mau tanya dong, untuk PT perorangan bisa, oh tadi sudah dijawab nih, mungkin baru bergabung ya. Bisa tarif 0,5% sampai kapan? 4 tahun Iya. loh, saya jawab. Tapi nggak apa-apa, dijelaskan lagi gimana. Iya, Silakan. jadi 4 tahun terhitung sejak 2022 ya. Nanti 2022 4 tahun batasnya. Tapi kalau terdaftarnya baru di 2023 misalnya nih berarti dihitungnya dari 2023 4 tahun. Khusus PT Gitu. persorangan, kalau PT biasa 3 tahun saja. Baik. Habis ini daftar ya. Tadi sudah diinformasikan loh syarat-syaratnya. Tinggal bagaimana cara pendaftarannya. Akan kita bahas di sini. Jangan kemana-mana. Ini Syafrul Nurhali Melisa, love you. Aduh, ada-ada aja. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas mengenai persyaratannya, langsung aja, sepertinya tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas juga dan menginformasikan mengenai bagaimana cara mendaftarnya. Silahkan, bagaimana sih cara mendaftarnya nih, Bang Zek atau Pak Yadi? Mendaftar perseroan perorangan ya. Mas Yadi saya nih. Silakan Bang Jack, ntar Jadi. saya nambahin. Oke. Ya, terima kasih. Cara pendaftarannya sungguh sangat mudah. Sangat mudah. Masyarakat sadar hukum, masyarakat pajak, masyarakat pelaku UMKM, buka laman ahu.com. Ahu, klik. Nah, di situ nanti akan keluar Ditjen Ahu Online. Nah, di situ ada menu-menunya, diantaranya ada Simpadu, Ahu Unduh, terus kemudian ada Ahu pendaftaran notaris, Ahu perseroan terbatas, ada juga nih. Ahu fidusia, Ahu perkumpulan, terus Ahu pesan nama badan hukum sosial, Ahu yayasan, Ahu badan usaha, ya banyak nih macam-macamnya tuh di situ di Ahu Online. Nah, kita adanya nih perseroan perorangan paling bawah nih, ya ada di situ perseroan perorangan. Klik di situ, ya klik di situ perseroan perorangan. Nanti akan ada pedomannya, ya pedomannya di situ. Jadi print pedomannya, masyarakat semua print pedomannya, nanti situ akan mudah. Tapi jangan lupa siapin
KTP udah pasti ya, KTP. Dan sekarang sudah dipermudah tadi kata Mbak Juli, sekarang NPWP sudah diintegrasi ke nomor NIK. Ya, mudah-mudahan ini jadi kemudahan lagi tuh. Udah nggak perlu daftar lagi, tinggal kita registrasi aja. Jadi nomor NIK kita sama dengan nomor NPWP. Wah, lebih mudah lagi ternyata. Ini luar biasa nih buat pelaku UMKM. Kemudian setelah sudah panduannya kita pegang, siapkan KTP tadi, kemudian NPWP-nya juga sudah sekalian, kemudian kelompok KBLI-nya lihat apa itu yang mau direncana usaha Bapak Ibu yang akan laksanakan, apa di situ usahanya, di situ ada di KBLI 2020, lihat di situ badan usaha apa yang passion Bapak Ibu yang ada, yang lagi diusahakan itu. Situ ada, tinggal pilih. Tapi nanti itu setelah sertifikat dan pendirian ini selesai. Karena itu ada beda lagi aplikasinya, nanti setelah ini selesai dia harus ke ini lagi integrasi sih dengan OSS ya. Dengan OSS ya. Itu nanti itu udah terintegrasi, udah lebih mudah sekarang itu dengan OSS. Jadi setelah sudah daftar, siapkan nama PT-nya jangan lupa ya 3 minimal ya, karena ngerinya sama dengan pelaku-pelaku usaha yang lain. Jadi siapkan 3 nama itu. Jangan sampai nanti pas dimasukkan namanya sama dengan pelaku usaha yang lain. Jadi siapkan 3 untuk jangan sampai nanti ditolak di AHU online ya. Kemudian siapkan tadi vouchernya yang Mas Yadi setelah daftar tuh nanti dimintakan voucher pembayaran PNBP-nya ya, setelah daftar akunnya selesai, nanti setelah nama dan klasifikasi usahanya sudah di approve, nanti dimintakan bayaran PNBP-nya. Nah itu nanti pembayaran terserah di mana, di bank referensi yang ditunjuk, tadi bisa lewat kemudahan-kemudahan tadi, lewat apa tadi apa Mas Yadi itu Lazada apa tadi itu ya, lupa. Tokopedia bisa, Tokopedia, marketplace. ya. Pokoknya di bank persepsi yang ditunjuk, nanti di situ akan ada nomor akunnya. Nah setelah selesai dari situ, kembali lagi ke akun ke AU online, daftar lagi tuh setoran kita tuh, masukkan, nanti diverifikasi lagi. Nah setelah itu selesai, udah paling beberapa jam itu atau sehari lah paling, udah jadi tuh sertifikat dan itu pendirian pengesahannya. Nah setelah itu selesai, daftarkan ke OSS terkait nomor induk berusahanya. Jadi karena ini berkaitan dengan pendaftaran rekening ke bank, jadi dimintakan sertifikat pengesahan dan pendaftarannya, kemudian NIB-nya, daftarkan PT perorangan kita ke bank. Jadi namanya udah bukan pribadi lagi, udah nama PT. Jadi udah lengkap tuh usaha kita. Udah gagah tuh. Jadi badan hukumnya sudah benar-benar legal secara hukum. Gitu sih Mbak Lisa terkait cara pendaftarannya. Pokoknya buka AHU online, di situ ada panduannya. Nah, nanti terkait yang gimana nanti ada di petunjuk tersebut. Itu aja Mbak Lisa. Baik, terima kasih. Jadi singkat, murah, dan cepat ya. Ayo langsung daftar setelah ini. Ya. Selamat bergabung untuk rekan-rekan kawan pajak dan juga masyarakat sadar hukum. Di sini juga saya melihat ada beberapa dari DJP Pajak ya. Tadi Pajak Jakarta Barat, ada juga Pajak Purwodadi. Halo, selamat bergabung. Ini terkait dengan pendaftaran. Boleh menambahkan? Ada pertanyaan dari KKL Sijol tuh. Mau nanya dong Kak, untuk PNS dan TNI atau Polri, boleh nggak daftar PT perorangan? Gimana nih Bang Jack? Boleh nggak? Gimana? Bang Jack atau Pak Yadi? Silakan. Iya, terima kasih. Mbak Elsi tadi ya. Ya terima kasih. Sejauh itu
tidak mengganggu kegiatan kita selaku ASN, ya, itu dibolehkan sejauh tidak mengganggu kegiatan kita selaku ASN. Karena di situ belum ada aturannya sih yang retil terkait ASN nggak boleh untuk jadi PT, membuat PT perorangan, belum ada sih secara detailnya gitu. Jadi masih dibuka pintu untuk pendaftaran ASN untuk melakukan pendaftaran membuat PT perorangan, karena belum ada aturan rigidnya untuk bahwa ASN itu tidak boleh untuk mendaftarkan PT perorangan. Nanti masih bisa dibuka untuk ASN TNI Polri yang punya usaha UMKM untuk mendaftarkan pada usahanya menjadi badan hukum PT perorangan. Ya gitu aja Mbak Lisa. Baik. Terima kasih, semoga menjawab ya Kakak Elsie. Ada lagi pertanyaan dari Kak Yulia Wiranti. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Pak Sudaryadi sepertinya. Bagaimana jika setelah berubah ke PT biasa, ternyata kemudian dari laporan keuangannya kembali lagi masuk ke kategori mikro dan kecil, apakah bisa berubah lagi menjadi PT perorangan? Silakan dijawab. Pak Yadi kalau menjawab jangan jawab dengan jawaban yang melenceng, jawab seperti pertanyaannya saja. Silakan Pak Yadi. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, mungkin sebelum menjawab yang Mbak Lia, saya mau sekalian memberikan masukan yang menambahkan yang untuk cara pendirian. Boleh, Kalisa? Iya, Boleh. Mudah-mudahan sih nggak bertumpang tindih ya dengan jawaban Bang Jack. Jadi ini, kalau kita lihat website atau di Google tuh suka ada orang yang menawarkan untuk mendaftarkan PT online gitu, PT perorangan gitu seperti itu. Ya mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi ada semacam jasa yang semacam biro jasa yang menawarkan untuk mendaftar PT perorangan. Nah, di situ lumayan juga biayanya gitu. Biayanya ada yang 500.000, ada yang 1 juta gitu. Kalau kami menyarankan tidak usah menggunakan biro jasa karena itu bisa sendiri gitu. Kalau misalnya kita memang gaptek dengan komputer, boleh nyuruh anaknya yang bisa komputer lah seperti itu. Karena itu sebenarnya gratis kan, daftarnya kan hanya 50.000 saja gitu. Tapi kalau lewat biro jasa bisa ada yang menawarkan 500.000, ada yang 1 juta. Jadi sarannya tidak usah harus menggunakan biro jasa. Nah, sedikit menambahkan lagi Bang Jack. Jadi emang ini sedikit agak kelemahan ya, karena kita pakai live IG, jadi tidak bisa menampilkan urut-urutan cara pendaftaran gitu. Cara pendaftaran. Iya, betul. Seperti itu. Kalau misalkan lewat Zoom atau yang lain, kalau kita bisa menampilkan sebenarnya bisa langsung dipraktekin. Nah, hanya tadi bisa diceritakan saja. Jadi mudahnya itu kita membuka websitenya ahu.co.id. Nah, langsung kita cari namanya perseroan perorangan. Katanya ini memang menu baru ya. Kalau nggak salah 2021 ini baru ada nih yang di AHU nih, perseroan persorangan. Nah, di situ langsung kalau bisa sih memang kalau gaptek menyuruh teman atau siapa yang biasa pakai komputer itu mudah ya, urut-urutnya mudah sebenarnya. Nanti ada bikin akun ya, maaf Bang Jack ya, bikin akun. Pertama sebenarnya bikin akun dulu gitu, dengan email ya, Gmail gitu, akun, terus nama kita. Sebelum daftar bikin akun dulu. Kayak misalnya kita bikin Facebook harus daftar dulu gitu, daftar akun, buat akun dulu gitu, buat akun. Kemudian di situ ada urut-urutannya ya, terus urut-urutannya sampai bayar dan sampai apa, kalau sebenarnya nggak sampai sehari ya,
katanya juga bisa 1 jam kata informasi dari AHU. Kalau sudah selesai, kalau namanya nggak ada yang sama, maka tadi disarankan palingnya menyediakan beberapa nama PT gitu. Bisa 3 sampai 5 gitu, sampai 5. Jadi nanti jangan hanya satu kemudian nggak ada alternatif, ternyata itu sudah ditolak secara sistem karena sudah ada yang sama, nanti kita bingung. Makanya kita sarankan sediakanlah nama paling nggak 3 sampai 5. Jadi ketika ditolak sistem, ganti lagi seperti itu. Itu untuk Jadi beberapa nama ya Pak ya? Yang akan didaftarkan. Sarannya seperti itu, paling nggak 5 lah seperti itu. Nah nanti ada, kemudian nanti tadi seperti yang udah Pak Rojak sampaikan, nanti keluarlah sertifikat badan hukumnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya mengomentari atau sedikit menjawab yang menjawab pertanyaannya sampaikan. Kakak Yulia Wiranti. Bagaimana Pak jawabannya Pak? Iya, jadi tadi yang pertama kan kalau melebihi 5 miliar itu harus berubah menjadi misalkan PT biasa kan, dengan urut-urutan tentunya dengan syarat-syarat seperti PT biasa. Nah, sekarang kalau dari laporan, sebenarnya kalau gini, saya meyakini Bu Lia ya, jadi berbeda antara modal dengan laporan aset ya. Ntar mungkin akan teman-teman bisa menyampaikan antara modal dan aset. Kalau modal itu bukan aset istilahnya gitu kan, aset yang per tahun gitu loh, per tahun. Kalau saya bayangkan misalnya, nanti ya kalau yang dimaksud itu laporan per tahun itu misalnya gini, kalau misalkan PT perorangan misalnya modalnya itu 1 miliar, bisa jadi asetnya keuntungannya lebih dari itu. Tapi itu bukan modal istilahnya kan, tapi modal yang dibatasi adalah 5 miliar. Nah, yang Ibu Lia mungkin maksud mungkin laporan apa kemudian modalnya jadi berkurang ya, ini seperti itu kan, bayangannya kan seperti itu. Nah, jadi kalau dia awalnya membuat PT biasa, ya tidak masalah sih, akan terus berlanjut kan seperti itu kan. Ini kan untuk PT perorangan. PT perorangan itu saya sih seperti itu ya. Kalau awalnya membuat PT biasa, ya akan terlanjut PT biasa. Ya mau izin nanti kalau ada yang salah saya ya. Kalau kecuali PT perorangan, karena memang dibatasi maksimal 5 miliar gitu kan. Jadi ketika udah modalnya lebih dari 5 miliar, dia nggak bisa jadi PT perorangan. Dia harus berubah. Kalau berubah menjadi PT biasa dengan syarat tertentu. Nah, tadi misalnya laporannya ternyata di bawah 5 miliar ya gitu kan, laporannya di bawah 5 miliar, nah ini laporan modal atau laporan aset misalnya gitu. Ya, tapi itu nggak masalah kan ya. Setahu saya sih kalau misalkan memang membuat PT biasa kan, ini kan memang dipermudah PT perorangan dengan modal dari nol seperti itu. Nah, baik Pak Yadi. Iya, jadi mohon izin, jadi boleh jangan-jangan mungkin saya salah ya. Jadi kalau menurut saya sih ya nggak masalah juga ketika laporannya di bawah 5 miliar akan tetap jadi PT biasa gitu. Kecuali mau berubah lagi jadi PT perorangan, ya bisa juga kan, bisa juga. Berarti harus ada perubahan lagi sesuai dengan aturan. Dari awal lagi gitu ya Pak ya? Iya, ada awal lagi. Kalau misalnya memang berubah menjadi, kan ada juga kan misalkan ada pembubaran PT perseorangan juga ada beberapa PT misalkan gitu kan. Baik. Mungkin itu sih komentar. Semoga menjawab. Nanti kalau memang mau berubah menjadi PT perorangan ya berarti dari awal lagi kan gitu. Ya. Karena memang syarat agak grogi kan ada syarat yang harus satu yang daftar kalau PT perorangan. Iya. Seperti itu. Semoga menjawab. Ini masih banyak banget ini pertanyaan dari masyarakat saudara hukum, rekan-rekan ASN dan juga kawan pajak. Langsung aja ya saya bacain dari Umi Ozan. Wah, ini Bu Nur ini. Apakah PT perorangan yang didirikan seseorang kemarin pendirinya tersebut meninggal? Oke. Kalau PT perorangan yang didirikan seseorang terus pendirinya meninggal, bisa nggak sih diwarisin ke anaknya? Atau anaknya harus mengajukan baru lagi untuk PT perorangan? Gimana nih jawabannya nih? Narasumber silahkan.
mengenai PT perorangan, apakah bisa masuk ke dalam hak waris sama seperti kalau apa kalau kita hak hak merek paten gitu kan. Tapi kita tidak membahas itu. Ini kita membahas PT perorangan. Ketika pendirinya itu meninggal, apakah bisa diwariskan? Karena ini kan masuknya harta ya, harta ya. Ada dokumen di situ pengesahan menjadi PT perorangan. Ya, ya, ya. Silakan. Ya, ini kasus baru juga nih. Tapi ini jadi masukan buat kita juga. Karena ini dia persorangan sendiri, tentu kan dia secara legalitas kan dia memang muzada. Jadi itu dia menjadi harta pribadinya. Gitu ya. Karena ini meninggal, karena pes mayor dari yang mendesak, karena ini meninggal kasusnya, ya karena ini meninggal kasusnya, kan turut dibuktikan dengan surat meninggal ya dari pihak kelurahan, dari rumah sakit. Nah ini menjadi barang bukti, gitu, menjadi barang bukti bahwa PT perusahaan bisa dirubah menjadi ahli waris, karena ini pes mayor kejadiannya. Meninggal dunia. Karena kalau yang di PT biasa dia kan didaftarkan di akta notaris, ya kan di daftar notaris. Kalau ini kan dia langsung ke Kumham, tapi dia kuat secara hukum dia juga kuat juga. Tapi harus dibuktikan gitu. Meninggal semua itu harus dibuktikan untuk dia bisa menjadi apakah ini bisa diteruskan oleh anaknya atau tidak, tentu harus dibuktikan secara hukum juga. Intinya sejauh itu masih bisa dibuktikan, bisa diwariskan. Baik. Terima kasih Pak Rojak, dan semoga menjawab ya Bu Nur pertanyaannya bahwa PT perorangan juga bisa diwariskan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Wah, ini terima kasih juga untuk Pajak Jakarta Utara yang sudah bergabung. Oke, dari Novita _ta. Ini bapak-bapak kan mau sholat Jumat, nanti mungkin segera kita akhiri ya. Kalau banyak pertanyaan nanti nggak kita tanyain semua. Untuk laporan SPT pajak perseroan perorangan, apa harus menyertakan neraca? Terima kasih. Wah, ini untuk Kakak Juli, silakan Kak. Iya, betul. Jadi minimal yang harus dilampirkan laporan keuangan adalah laba rugi dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi betul harus ada neracanya juga. Baik. Jadi harus dengan neraca ya Kak ya? Ya, betul. Oh iya Kak Lisa, aku boleh nambahin dikit aja. Jadi agak sedikit tergelitik ya tentang tadi berubah kan dari PT perorangan terus jadi PT biasa, apa bisa balik lagi ke PT perorangan. Nah ini kalau dari sisi pajak terkait omset nih Kak Lisa, tadi kan kalau yang 4,8 miliar ke bawah itu dikenakannya 0,5%. Kemudian dia naik nih menjadi di atas 4,8 kan harus menggunakan PPh badan yang 22%. Gimana kalau ternyata tahun depan ya dia turun lagi jadi di bawah 4,8, apakah pakai 0,5% lagi? Jawabannya adalah tidak kalau terkait kewajiban pajaknya ya. Jadi tetap harus pakai PPh badan terus. Gitu. Misalnya dia terdaftar 2022, omsetnya sudah langsung di atas 4,8, maka dia langsung harus pakai PPh badan. Gitu. Terus tahun depannya juga turun, itu tetap harus pakai PPh badan 22%. Nggak boleh balik ke PP 23 kalau dari sisi pajaknya. Ya, semoga Bu Lia masih mendengarkan. Ini ditambahkan jawabannya dari perspektif pajaknya, Ibu. Wow. Semoga memang ini memberikan manfaat ya yang lebih ya untuk rekan-rekan sekalian dan juga tentunya untuk saya sendiri juga. Nah ini Purnomo 1408, maksudnya minimal 3 itu 3 kata atau 3 huruf ya Kak? Enggak, pertanyaannya nggak receh kalau itu betul banget. Maksudnya nama PT perorangannya itu disiapin 3. Ini langsung aku jawab aja nih, soalnya tadi narasumber udah ngejawab. Siapin 3 nih, jadi kalau misalnya nanti yang satu itu gugur karena udah ada yang punya, bisa ada 2 cadangan atau 5, 3 atau 5 ya Pak ya. Pak Yadi tadi Pak Yadi menyarankan 5, ya. Bang Jack menyarankan 3, minimal 3 lah siapin. Iya gitu. Betul. Jadi Lisa betul itu maksud tadi cadangannya 5 nama, tapi betul ya tadi minimal 3 kata gitu. Nama perusahaannya 3 kata. 3 kata ya, bukan 3 huruf ya. Tapi 3 kata juga yang harus
ada artinya. Misalkan cuma ABC ya, yang nggak bisa gitu. Tiga ABC kata atau ya. tiga nama nih? Karena berbeda Pak. Maksudnya 3 nama PT perorangan atau 3 kata? Nah, untuk nama PT-nya 3 kata. Maksudnya kami menyarankan Oke. kalau mau mendaftar disiapkanlah 5 nama itu. 3 Oh, sampai 5 nama maksud oh, itu. baik, baik, baik. Takutnya nanti itu kan secara sistem nanti kalau ada yang sama akan ditolak oleh sistem AHU gitu kan. Hmm. Nanti satu lagi misalnya seperti itu. Makanya kita sarankan siapkan 3 nama PT-nya gitu. Cuma untuk nama PT-nya itu 3 kata gitu. Oke. Minimal kalau mengenai nama, minimal 3 nama atau bisa juga 5 nama, tapi untuk satu nama PT dibuatlah 3 kata. Seperti itu ya. Ya. Berarti Oke. contohnya Baik. bisa ini ya, PT Yadi ganteng banget, PT Yadi keren banget, PT Yadi cool banget gitu. Jadi tiga-tiganya harus disiapin. Kalau Pak Yadi maksimal 4. Tapi kalau Mbak Juli kan kalau pantun harus cakep. Mbak Juli belum bikin pantun udah cakep. Gue. Udah. Nanti bisa-bisa Saya jadi mungkin akan ini mengomentari kita yang lamakan Mbak terus. Umi Ozan sampai tanyakan ya. Jadi terkait yang apa namanya jika meninggal gitu kan, jika meninggal. Nah, artinya ini kan yang meninggal ini siapa aja kan dia pemegang saham kan, pemegang saham. Pemegang saham, kemudian nah PT perorangan apalagi satu orang kan yang memegang saham pendirinya itu. Nah, jika meninggal dia akan menjadi jatuh ahli waris. Hanya memang harus ditentukan nanti ahli warisnya yang akan memegang itu siapa. Misalkan anaknya banyak kan harus ditentukan gitu kan. Tentukan yang akan memegang kembali saham yang tadi siapa. Ya. PT ya diganteng banget nggak tuh, ya kan? Oke, baik. Warisan sahamnya gitu. Harus menentukan siapa yang akan memegang saham. Jadi karena terkait saham maka bisa diwariskan ya, karena saham adalah harta. Apalagi itu ya. kan sendiri gitu kan. Iya. Pemegang saham sendiri. Ya, ini Fandi Fanani Kak mau tanya lagi, boleh nggak? Boleh aja, nanti mungkin di belakang layar karena ini waktunya terbatas ya. Baik, ini Kak Elsie juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bang Jack. Ini udah hampir jam 11:30 nih, masih ada pertanyaan sih sebenarnya, dikit lagi aja ya. Nah ini ya. untuk Kakak, iya betul. Untuk Kak mungkin Juli, lagi. Kak Juli tadi sudah dibahas sih sebenarnya sedikit tentang mekanisme pembayaran pajak PT perorangan. Cuman mungkin ada tambahan lebih detailnya untuk mekanisme pembayaran pajaknya nih. Kita harus Ya, baik. Kalau misalnya, contohnya tadi kita bayar 0,5% ya Kak Lisa. Jadi kalau mau bayar pajak, kita nggak bisa datang ke kantor pajak dengan bawa uang. Nah, tapi kita harus buat kode billing terlebih dahulu. Jadi kode billing itu terdiri dari 15 digit angka. Itu buatnya tadi di website tadi, djponline.pajak.go.id, ada di menu bayar, dibuat, nanti ada kode akun pajaknya, itu silakan bisa ditanyakan ke KPP atau di search di Google gitu. Ini kode pajak untuk bayar pajak ini apa, itu bisa, atau tanya ke penyuluh pajak gitu. Nah, nanti kalau sudah dapat kode billing, itu dibawa ke bank, kantor pos yang menyediakan pembayaran, atau lewat ATM, bisa lewat mobile banking juga, sama bisa lewat Tokopedia juga nih Kak Lisa. Jadi sangat mudah sekali untuk pembayarannya. Gitu. Jadi dari apa? Dari website yang sama betul, ya Kak ya? DJP Online ya? Betul sekali. Seperti dengan pelaporan keuangan, tadi kan pelaporan keuangan pakai website itu ya? Laporan SPT tahunan, iya, dengan website DJP Online. Kalau laporan keuangannya, kita mengikuti ketentuan yang ada sih. Jadi tidak ada dari pajak harus seperti ini, tapi kita mengikuti ketentuan yang diatur. Baik. Tadi Kak Juli sempat menyentuh nih bahasanya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, atau penasaran dan mau tanya-tanya, bisa ke penyuluh pajak. Nah, itu penyuluh pajak bisa datang langsung atau lewat website yang sama juga? Kalau untuk kita mau konsultasi, itu bisa nih kawan pajak semua, masyarakat sadar hukum, di search aja di tombol search di Instagram, misalnya pajak pasar minggu. Berarti di search saja pajak pasar minggu, nanti itu akan ada Instagram per KPP. Jadi semua KPP yang ada di Indonesia itu punya Instagramnya. Nah, nanti silahkan kalau sudah dibuka, diklik
yang Linktree-nya. Jadi di situ ada Linktree, nanti akan banyak tuh pilihannya. Mau konsultasi SPT tahunan, NPWP, EVIN, atau konsultasi perpajakan secara umum, silakan diklik, nanti akan terhubung ke WA helpdesk dari KPP, dan itu terhubung oleh penyuluh pajak. Seperti itu, Kak Lisa. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan dari saya selaku host cukup sekian. Dan terakhir ini tolong dijawab singkat banget karena sudah ada penjelasan kuota Anda sudah habis. Takutnya ini nggak kerekam nih. Nah, kalau penyuluh hukum nih, tadi kan dari penyuluh pajak sudah menginformasikan tempat untuk konsultasi di mana. Kalau penyuluh hukum, kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut mengenai perseroan perorangan, bisa kemana nih? Singkat aja. Silakan Bang Jack. Ya, langsung aja ke ahu.go.id, ahu online, atau langsung juga ke penyuluh hukum BPHN di Sigitan, Jakarta Timur. Silakan datang ke kami atau langsung ke ahu.go.id. Itu aja Mbak Isa. Baik. Jadi bisa ke ahu.go.id atau datang langsung ke BPHN ya, Law Center, atau di website BPHN-nya. Baik, terakhir banget ini. Saya minta closing statement sedikit aja, karena takutnya ini mati nih, kuotanya udah habis. Sedikit aja, Pak Yadi, mohon closing statement-nya, singkat saja. Setengah menit ya. Jadi bagi masyarakat atau teman-teman yang punya usaha, sebaiknya mendaftarkan menjadi PT perorangan. Nanti khawatirnya nih, usahanya makin maju, ternyata ada yang ingin mengkontrak, ternyata harus ada benderanya istilahnya kan. Kalau nggak punya PT harus pinjam orang lain, sayang gitu kan. Padahal cuma 50.000. Maka sebaiknya langsung aja daftar, yang punya usaha itu langsung daftar untuk jadi PT perorangan. Cuma 1 jam jadi badan hukum dan biayanya cuma 50.000. Itu aja, Lisa. Baik, terima kasih Pak Yadi. Closing statement-nya lanjut. Bang Jack, silakan Bang Jack. Memanfaatkan kemudahan PT Persorangan untuk memudahkan usaha Anda. Itu aja. Baik, manfaatkan ya kemudahan berusaha ini. Kalau tadi dibuka oleh yang manis-manis, sekarang juga akan ditutup oleh yang manis-manis. Silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Iya, kawan pajak yang sudah punya PT perorangan, jangan lupa kewajibannya, yaitu membayar dan juga melaporkan pajaknya. Itu saja, Kak Lisa. Baik. Terima kasih banyak Kak Juli. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita Terima dalam kasih. episode pertama kolaborasi kali ini. Untuk masyarakat sadar hukum dan juga kawan pajak, terima kasih sudah bergabung. Ini baru episode pertama, nanti kita akan ada episode kedua lagi. Untuk yang bergabung di tengah-tengah atau yang baru saja bergabung, bisa dilihat kembali tayangan kami di Instagram Sabda Hukum atau di Instagram Pajak Jaksel 2. Nanti akan kami publikasi di sana. Akhir kata, saya Lisa Noviana, selaku host, mengucapkan selamat siang, terima kasih, selalu semangat, selalu bugar dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat hari Jumat. Terima kasih, Kak Lisa, Pak Yadi, Bang Jack. Sampai berjumpa lagi. Ya. Oke, Terima kasih Mbak Juli, hari ini dapat kuliah tentang pajak. Wah, keren. Iya, luar biasa. PT Yadi ganteng banget. Bye. Sampai jumpa.